Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Darmawan dengan NIM C1B020116. Kali ini saya akan membicarakan tentang manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang teknik penilaian investasi jangka panjang. Apa itu investasi? Investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal atau initial investment. Ditinjau dari ruang lingkup usaha, investasi dibagi dua, yaitu yang pertama investasi pada aktiva nyata, misalnya pendirian pabrik-pabrik, pendirian hotel atau restoran, kebunan, dan lain-lain. Yang kedua, investasi pada aktiva keuangan, seperti pembelian surat-surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi. Selanjutnya, ditinjau dari segi kepastian memperoleh keuntungan, investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi bebas risiko, yaitu investasi yang akan memperoleh keuntungan secara pasti, seperti pembelian obligasi atau investment in bond. Hal ini akan memberikan jasa bunga yang pasti kepada pemiliknya tanpa memperhatikan apakah perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu mampu memperoleh keuntungan atau tidak. Nah, yang kedua, investasi berisiko atau risk investment, yaitu investasi yang ditunjukkan bagi pembeli saham biasa. Hal ini investasi di bidang aktiva nyata mempunyai EBIT. Anggaran bisa berfluktuasi, artinya bisa untung, bisa rugi. Selanjutnya jenis-jenis investasi jangka panjang. Yaitu yang pertama ada saham. Apa itu saham? Saham adalah instrumen investasi yang begitu populer di Indonesia. Mengapa? Saham merupakan investasi jangka panjang. Suatu perusahaan selalu membagikan dividen kepada para pemegang saham atau penanam modal setiap tahunnya. Dengan berinvestasi dalam jangka panjang di sebuah perusahaan, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan tetap setiap tahun. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Biasanya suatu perusahaan akan menawarkan obligasi kepada para investor. Dalam surat tersebut juga turut disertakan bunga yang wajib dibayarkan oleh peminjam serta tanggal jatuh tempo peminjaman. Jangka waktu investasi obligasi biasanya berkisar dari 1 hingga 10 tahun. Selanjutnya, metode-metode penilaian investasi. Yang pertama ada net present value atau disingkat NPV. Adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi, merupakan tujuan manajemen keuangan sebuah perusahaan, semua perusahaan, untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. NPV adalah selisih jumlah kas yang dihalalkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Yang kedua ada internal rate of return atau disingkat dengan IRR, adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Yang ketiga ada payback period atau disingkat dengan PP, adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.